Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Kita lanjut dengan mata kuliah evaluasi kinerja merek. Ya, di sini materinya adalah metode pengukuran dan evaluasi kinerja merek, kemudian indikator keberhasilan pemasaran dan branding. Kita mulai dari contoh kasus. Di sini ada kasus strategi rebranding dan evaluasi kinerja merek XYZ Coffee. Background-nya adalah XYZ Coffee adalah sebuah perusahaan kopi lokal yang menghadapi persaingan ketat dengan merek global seperti Starbucks maupun merek lokal seperti kopi kenangan. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka mengalami penurunan jumlah pelanggan tetap dan rendahnya tingkat engagement di media sosial. Untuk mengatasi masalah ini, XYZ Coffee melakukan rebranding, termasuk redesign logo dan identitas visual ya supaya bentuknya lebih modern dan menarik, peluncuran kampanye digital dengan fokus pada media sosial dan kerjasama dengan influencer lokal. Kemudian mengadakan program loyalitas pelanggan melalui aplikasi berbasis poin. Kemudian penguatan diferensiasi merek dengan menonjolkan kopi lokal berkualitas tinggi dan konsep ramah lingkungan. Itu rebranding yang akan dijalankan oleh XYZ Coffee. Untuk mengatasi masalah ini, XYZ Coffee melakukan rebranding termasuk brand awareness and engagement rate di media sosial, tingkat retensi pelanggan, dan conversion rate, serta ROMI, Return on Marketing Investment. Dari hasilnya, untuk brand awareness meningkat dari 45% menjadi 65% berdasarkan survei pelanggan. Kemudian engagement rate-nya naik 80% dibanding tahun sebelumnya. Kemudian tingkat retensi pelanggan naik dari 30% menjadi 50% berkat program loyalitas. Untuk conversion rate-nya pada website meningkat dari 2,5% menjadi 5%, menunjukkan efektivitas kampanye digital. Dan sementara ROMI atau Return on Marketing Investment sebesar 120% meningkatnya, artinya strategi pemasaran berhasil meningkatkan pendapatan lebih dari biaya yang dikeluarkan. Hasil ini menunjukkan strategi rebranding dan pemasaran yang diterapkan berhasil meningkatkan kinerja merek XYZ Coffee. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan pemicu untuk memancing diskusi dari teman-teman kalian ya. Ada pertanyaan pemicu, nanti kalian discuss ini ya, mengapa brand awareness menjadi indikator penting dalam evaluasi kinerja merek. Kemudian pertanyaan pemicu yang kedua adalah bagaimana peran customer retention rate dalam menentukan keberhasilan strategi pemasaran. Ya, kalian bisa bahas di situ. Yang selanjutnya jadi apa yang dapat disimpulkan dari kenaikan ROMI sebesar 120% dalam kasus XYZ Coffee? Silakan kalian diskusi. Ya, lanjut kita membahas tentang metode pengukuran dan evaluasi kinerja merek. Nah, pengukuran berbasis ekuitas merek atau brand equity measurement. Pertama adalah brand awareness atau kesadaran merek. Seperti yang tadi dilihat di studi kasus, yang pertama adalah brand awareness. Brand awareness mengukur tingkat pengenalan dan ingatan konsumen terhadap sebuah merek. Adapun cara pengukurannya ada beberapa ya. Yang pertama adalah aided recall atau dibantu ya. Konsumen ditanya apakah mereka mengenali suatu merek setelah diberikan petunjuk, misalkan logo atau slogan. Kemudian yang kedua adalah unaided recall atau tidak dibantu. Konsumen dibantu untuk menyebutkan nama merek dalam suatu kategori tanpa diberi petunjuk apapun. Kemudian yang ketiga adalah top of mind awareness, peringkat teratas dalam pikiran konsumen. Seberapa sering merek tersebut menjadi yang pertama kali disebut dalam satu kategori tertentu. Merek kopi, merek susu, roti, atau merek bumbu masak, dan lain-lain. Kemudian pengukuran yang kedua adalah brand association atau asosiasi merek. Ya. Brand association merujuk pada makna, nilai, atau persepsi yang dikaitkan dengan suatu merek. Ada beberapa cara pengukuran. Yang pertama adalah survei konsumen. Menggunakan kuesioner untuk mengetahui bagaimana pelanggan memandang merek. Yang kedua adalah word count analysis. Analisis kata-kata yang paling sering dikaitkan dengan merek melalui media sosial dan ulasan pelanggan. Yang ketiga adalah brand personality framework. Mengukur apakah merek tersebut apabila diasosiasikan dengan kepribadian tertentu. Misalkan kata-kata kepribadian tertentu yang misalkan inovatif atau ramah atau premium. Mereknya itu ya, brandnya itu sendiri. Nah, yang pengukuran yang ketiga adalah perceived quality atau kualitas yang dipersepsikan. Itu adalah mengukur persepsi pelanggan terhadap kualitas produk atau layanan dari suatu merek.
Bagaimana cara mengukurnya? Bisa melalui Customer Satisfaction Score atau CSAT. Ya.